Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas bertemu Gubernur Mekah Khalid bin Faisal Al Saud di kantor Gubernur Mekah akhir pekan kemarin. Yakut menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia juga persiapan keberangkatan jemaah umroh. Yakut melaporkan informasi bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum sudah dapat terkendali. Yakut menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan edukasi kepada calon jemaah haji dan umroh untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan, pentingnya vaksinasi dan pelaksanakan tes PCR. Yakut juga menyampaikan harapan untuk segera dibukanya kembali penyelenggaraan umroh dan Indonesia siap menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono mengatakan kunjungan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ke Saudi Arabia berdampak positif dalam pembahasan pelaksanaan ibadah haji. Ya, seperti dikutip MNC Portal, Eko mengatakan berita akan ada kabar baik bagi calon jemaah dalam beberapa hari ke depan. Namun Eko tidak merinci kabar bagus tersebut dan meminta pihak-pihak terkait untuk bersabar. Selama di Saudi, Kemenak juga bertemu sejumlah pihak untuk membahas penyelenggaraan haji dan kerjasama penyuluhan di bidang urusan Islam. Dan untuk membahas hal ini kita telah terhubung dengan Maman Imanul Haq, anggota Komisi 8 DPR RI, fraksi PKB. Assalamualaikum Kang Maman, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, Kang Maman, adanya persiapan atau bagaimana ini Kementerian Agama sudah melobi Mekah untuk bisa dapat tiket ini ke haji dan umroh tahun depan. Bagaimana pendapat Anda? Ya, sebenarnya ketika Menlu ya, Ibu Retno mengumumkan bahwa Arab Saudi membuka visa tentang umroh, itu adalah kesempatan bagi kita untuk lalu mengambil kesempatan setelah 2 tahun kita tidak haji, 2 tahun kita tidak umroh. Ya. Tetapi persoalannya adalah soal bagaimana kita menyesuaikan peraturan yang diberikan oleh pihak Arab Saudi dan kita penuhi. Misalnya yang pertama, mereka menginginkan adanya jamaah yang betul-betul sudah melakukan booster dan booster harus tidak Sinovac, karena Sinovac maka boosternya itu harus dari vaksin yang dibolehkan oleh Arab Saudi. Pilihannya satu di antara 4 itu, baik Johnson & Johnson, Pfizer dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah sampai sejauh mana peraturan mereka itu bisa kita penuhi. Misalnya soal aplikasi yang dimiliki. Ketika peduli kita itu apakah sesuai dengan tawakalna dan istiqmarna yang dimiliki oleh Arab Saudi atau tidak. Dan yang ketiga baru kita pun menyesuaikan bahwa Arab Saudi memiliki standar yang lumayan tinggi soal karantina, soal pembatasan usia dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Arab Saudi sudah membuka dan kita belum ada kesesuaian dengan pemerintahan Arab Saudi. Makanya kunjungan Menak ke sana adalah sesuatu yang positif untuk memastikan sampai sejauh mana aturan-aturan di Arab Saudi bisa kita penuhi dan jamaah kita tidak juga terbebani oleh peraturan tersebut. Karena banyak yang mempertanyakan nih Kang Maman, kenapa lamban sekali untuk mendapatkan informasi atau kepastian kapan jamaah Indonesia mendapatkan tiket ini untuk bisa berhaji dan umroh? Kuotanya itu sebenarnya sudah dibuka dari dua bulan kemarin ya, 1 bulan kemarin. Tetapi yang belum siap adalah kita. Misalnya kita mempertanyakan antara jamaah umroh yang mau berangkat itu datanya ke Kementerian Kesehatan. Maka saya bilang Kementerian Agama harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi jangan sampai kejadian dulu waktu di awal-awal COVID umroh pernah dibuka, ternyata Arab Saudi menemukan dari sekitar 18.000 jamaah umroh, ada sekitar 108 jamaah umroh yang dikatakan negatif di Indonesia, tapi setelah diperiksa ulang di sana justru positif. Itu yang membuat ketidakpercayaan dari pemerintah Arab Saudi. Karena bagaimanapun hari ini Arab Saudi membuat standar yang tinggi standarnya. Kita tahu bahwa Menteri Urusan Haji mereka itu justru diambil dari Menteri Kesehatannya, yang ahli kesehatan. Ini menjadi bukti bahwa Arab Saudi punya kepentingan yang lebih tinggi agar umroh dan haji nanti dibuka itu tidak ada lonjakan COVID. Ini yang tidak diinginkan. Baik, kalau boleh percaya diri, ini saat ini kan Indonesia sedang di atas angin nih Kang Maman. Kita berada di level
yang relatif aman untuk penyebaran COVID-19 yang sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia nih Kang Maman untuk bisa meyakinkan pemerintah Arab Saudi? Yang pertama kata kuncinya adalah koordinasi. Koordinasi antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri untuk menguatkan diplomasi kita itu menjadi kata kunci utama. Yang kedua adalah kita melakukan edukasi di tengah masyarakat bahwa umroh hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah memiliki syarat-syarat, termasuk dia sudah melakukan vaksin ketiga ya, seperti itu. Nah ini pun persoalan apakah itu bisa kita penuhi atau tidak. Nah yang ketiga kita pun harus menyesuaikan dengan aturan-aturan di Arab Saudi, sehingga sekali lagi Arab Saudi menginginkan umroh itu betul-betul dijalani dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga haji di tahun 2022 itu akan bisa dilaksanakan. Nah makanya kita berharap kepada ketiga kementerian itu untuk selalu melakukan koordinasi demi jamaah kita yang sudah kangen 2 tahun kita tidak haji, 2 tahun kita tidak umroh, bisa berangkat, dan berapapun kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kita penuhi aja, kita ikut aja untuk menjadi semacam pengalaman bagaimana umroh di masa pandemi, dan kalaupun nanti masih ada pandemi di saat haji, itu adalah pengalaman haji di masa pandemi itu menjadi sangat penting. Dan kita pun berharap agar para jamaah pun termasuk juga biro-biro umroh itu betul-betul juga taat kepada protokol kesehatan. Jadi jangan sampai ada orang yang di sini di VCR-nya dikatakan negatif, padahal ternyata positif. Itu akan membuat Arab Saudi menutup kembali, meng-close kesempatan kita datang ke tanah suci Mekah dan Madinah. Perlukah ada satuan kerja khusus untuk bisa menangani bagaimana atau mengkontrol kesehatan para calon jemaah ini, Kang Maman? Iya, itu yang saya katakan dalam beberapa pertemuan, misalnya dengan teman-teman Kemenag di DKI, saya minta berapa persen orang yang udah mau umroh itu udah selesai soal vaksin, udah selesai soal apakah mereka punya risiko tinggi atau tidak, seperti itu. Sehingga nanti kalau sudah ada nama-nama itu, ketika Arab Saudi oke, kita boleh berangkat dengan persyaratan yang mereka tentukan, kita berangkat. Nah kalau itu udah mulus, maka saya yakin Arab Saudi membutuhkan kita loh Mbak. Arab Saudi Indonesia itu kan terkenal sebagai jamaah yang punya sikap yang moderat dalam beribadah, dan juga banyak sekali yang beringinan, dan tentu juga orang Indonesia itu senang belanja, sehingga devisa Arab Saudi akan bertambah kalau jamaah haji Indonesia udah dibuka lagi untuk umroh dan haji. Kalau tadi tujuannya tiket, yang penting ada tiket dulu nih untuk jamaah Indonesia. Nanti akhirnya adalah yang ditanyakan oleh calon jemaah, harga ini Kang Maman yang banyak ditanyakan. Sebenarnya idealnya berapa sih harga yang yang ideal begitu ya, apalagi ditambahkan dengan protokol kesehatan yang di masa pandemi 30% atau 40% cukupkah naiknya harga? Ya, di masa pandemi ini harga 35 juta itu sesuatu yang ideal. Saya tidak percaya ketika ada orang yang bisa menawarkan dengan 20 juta. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti bagaimana misalnya akomodasi di sana. Arab Saudi menata betul-betul selama 2 tahun tidak adanya umroh dan haji dari luar negeri itu, mereka menata betul. Kita tahu bahwa umroh aja udah ditangani oleh Kementerian Pariwisata di sana. Sehingga mereka mempunyai kualitas pariwisata internasional, dan itu artinya berakibat kepada dana gitu. Saya yakin jamaah haji Indonesia dalam tanda kutip ya, berapapun mereka, asal sudah ada kejelasan kuota, asal sudah bisa memenuhi harapan dengan standar yang sama, melakukan sinkronisasi antara pemerintah kita dengan mereka, termasuk juga aplikasi yang kita miliki, mudah-mudahan bisa sama dengan mereka yang memakai Tawakalna. Dan itu yang sangat penting. Jamaah haji tidak mempersoalkan soal biaya sebenarnya, karena yang mereka pentingkan adalah kita bisa berangkat dan kita tetap menjaga kesehatan sehingga tidak terjadi apa-apa, apalagi gelombang ketiga di Eropa sudah terjadi begitu lumayan mengkhawatirkan. Baik, Kang Maman, sebenarnya apa saja fasilitas yang dibutuhkan calon jemaah ini untuk bisa berangkat haji di masa pandemi ini yang mungkin Kang Maman sudah mendengarkan dari masyarakat-masyarakat yang ada selama ini? Yang pertama tentu adalah persetujuan dari pemerintah Arab Saudi sendiri. Visa hanya didapatkan oleh orang yang sudah melakukan booster, itu yang pertama.
Yang kedua, kita harus mempersiapkan orang yang berangkat umroh pada masa pandemi ini adalah orang-orang yang benar-benar sehat. Benar-benar sehat, termasuk juga mempersiapkan diri bila nanti peraturan soal karantina, lalu juga soal pelaksanaan yang agak berbeda. Karena saya mengetahui informasi bahwa umroh di masa pandemi ini beda dengan saat umroh tidak di masa pandemi. Kita hanya boleh masuk ke Masjidil Haram atau melakukan umroh itu hanya 1 kali, lalu setelah itu pun di Madinah pun tidak sebanyak ketika kita di masa pandemi. Nah, yang ketiga adalah kita berharap, sekali lagi kita sangat berharap agar sebagian dari jamaah kita sudah bisa berangkat umroh dan haji dibuka di tahun 2022, tetapi sekali lagi kita berharap bahwa apa yang menjadi standar Arab Saudi kita ikuti. Sekali lagi kita harus ikuti. Ini bukan soal ibadah dan sebagainya, tapi soal bagaimana haji menjadi cerminan dari bagaimana prokes termasuk penanganan COVID-19 bisa dilaksanakan sehingga tidak ada kendala lagi ataupun lonjakan seperti yang terjadi ketika ibadah yang dilakukan saudara-saudara kita orang Hindu ketika itu di Sungai Gangga dan akhirnya terjadi lonjakan COVID-19 di India. Baik, terakhir tapi kalau kita melihat Kang Maman bagaimana penyebaran COVID-19 di Arab Saudi sebenarnya masih jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Untuk melihat keamanan sendiri dari masyarakat Indonesia atau calon jamaah haji atau umroh dari Indonesia, lebih baik menunggu sampai keadaan turun di sana atau seperti apa menurut Kang Maman? Kalau sudah ada kesesuaian antara pemerintah kita dengan Arab Saudi, lalu kita mendapatkan visa umroh, kita berangkat aja. Bahwa mendengar lonjakan di sana tinggi, kita tahu bahwa itu tentu di kota-kota besar seperti di Riyadh dan lain sebagainya. Mekah dan Madinah itu akan sangat besar karena risikonya karena itu datang dari berbagai negara. Intinya adalah kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, kita harus tetap meyakinkan jamaah untuk tidak abai dalam kondisi pandemi ini, walaupun kita merasa sehat, tetapi pandemi ini betul-betul harus kita hadapi dengan kedisiplinan kita menghadapi COVID-19 ini. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Kang Maman Imanul Haq, anggota Komisi 8 DPR RI, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Kang, salam sehat selalu. Ya, pemirsa, kami akan kembali seusai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News.